Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Nah, kita mulai diskusi tentang security ya. Kita mencoba membuat sebuah percobaan. Ini bagian dari kuliah saya yang mana di kelas saya cobakan. Ini juga saya akan coba dokumentasikan di internet. Semoga ini bisa jadi pembelajaran juga bagi yang lain-lain. Satu itu. Yang kedua, ini adalah sebuah usaha security. Jadi jangan digunakan ini untuk melakukan kejahatan, gitu ya. Ini adalah for educational purposes supaya kita tahu bahwa ini yang dapat terjadi di luar sana. Jadi itu ya yang disclaimer-nya. Nah, yang dilakukan ini adalah menjadi bagian, topik yang saya lakukan ini adalah menjadi bagian dari email security. Email security. Nah, sistem email itu dia pada prinsipnya sebetulnya seperti kartu pos, bukan surat. Email itu seperti kartu pos karena bisa dibaca di mana aja. Nah, email itu dikirimkan dari sebuah server ke server yang lain, ya. Jadi kalau secara topologinya ada MUA, ada MTA, dan seterusnya. Nanti saya kasih tautkan dengan kuliah email security yang ada ya. Nanti saya berikan tautannya di bawah itu tentang kuliah email security-nya. Nah, kalau ini prakteknya aja. Jadi ini saya contohkan bahwa ada dua mesin ya. Ini saya switch dulu ya. Ini ada dua mesin. Yang ini mesin komputer saya nih. Yang ini adalah MacBook saya ya. Di sini adalah MacBook saya yang saya gunakan untuk desktop saya. Kemudian di sini server ini sebuah notebook juga yang saya terhubung ke jaringan. Jadi kalau saya lihat ini ya fconfig ini kebetulan IP-nya adalah 192.168.10.114. Yang ini ifconfig banyak ya, saya grab 192 aja ya. Nah, ini 115. Jadi ini 115, ini 114 ya, jadi itu. Ceritanya saya di sini ingin kirim email ke sana ya, ke sini, atau kirim email melalui si server 114. Jadi di sini tuh di server 114 inilah yang ada mail servernya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau misalnya saya dari sini. Jadi ini saya mulainya dari sini aja ya, ini untuk menunjukkan di servernya aja ya. Oke ya. Jadi kalau saya misalnya ke sana ya, telnet 192.168.10.114 ya, port 25 ya, SMTP jangan port 25. Nah, itu ada di sana ya. Oke ya. Dia pakainya postfix. Oke. Sekarang yang akan saya lakukan di sini adalah untuk menunjukkan bahwa ini ada port ini bisa tersadap lah ya. TCP dump ada nggak ya? Oh ya, oke kalau gitu ya. TCP dump port 25 katakanlah ya. Nah, oke ya. Misalnya saya ngirim pakai emailnya saya, misalnya saya mau ngirim ke budi@tipad.raharjo.id. Ini nggak ada mesinnya domainnya ya. Cuma ya ini pura-puranya aja. Percobaan email ya. Terus ini adalah percobaan pertama ya. Budi gitu ya. Oke, saya kirimkan. Di mat ini sudah saya arahkan ke sana sehingga kalau dikirimkan dia akan kirim ke sana. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya paket-paketnya itu bisa disadap dengan TCP dump ya. Cuma TCP dump ini kan nggak friendly ya. Jadi mau pakai TCP dump bisa, mau pakai Wireshark juga bisa. Ada satu lagi program yang ya lebih friendly dalam artian dia hanya ngeprint ASCII-nya aja ya. Ini saya stop dulu ya. Programnya itu adalah ngrab. Ngrab saya juga port 25 ya. Oke ya, dia dengerin port 25. Kita lakukan sekali lagi. Percobaan kedua. Yang ini email yang ini saya buat ya. Email yang ini akan dicoba ditangkap dengan menggunakan ngrab gitu ya. Ngrab. Lawannya ngrab, bukan ngrab tapi ngrab ya. Budi ya misalnya gitu ya. Oke, kita coba. Ya, percobaan kedua. Jebret kirim. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini ada ininya kan ya, tuh dia ada ininya, ada ininya ya, depannya tuh protokolnya Tepad SMTP Budi lokal. Hello, saya Tepad, mail from Budi. Oke, receipt itu Budi ya.
mail from BR ya, terus data ini dikirimkannya datanya adalah kayak gini ini ya, from segala macam terus dikirim, terus queue, oke, diterima, oke gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ngrab bisa menangkap itu. Tapi ada lagi yang lebih seru lagi ya, bukan ngrab, tapi namanya mail snarf ya. Ini bagian jadi paket dsniff ya. Nah, saya coba lagi ya. Percobaan ketiga. Nah, ini adalah percobaan ketiga untuk menunjukkan bahwa email itu sebetulnya seperti kartu pos ya. Oke, tanda tangan dulu Budi gitu ya, tanda tangan. Oke, kita kirimkan Josh gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan. Yang lebih menariknya lagi ya adalah ini tuh bentuknya kayak gini ya, sudah bagus ya. Jadi, nih bisa saya taruh di tab aja ya. Saya juga mail snarf ya, saya masukkan ini tangkap email ya. Tangkap email dot apa ya? TXT lah ya. Ya, jadi saya arahkan ke sana. Coba kalau saya kirimkan lagi ya. Email keempat ya, keempat. Ini, mari kita lihat hasil tangkapan mail snarf ya. Jebrot, kita kirimkan Jess gitu ya. Sekarang saya buat lagi yang kelima ya. Percobaan kelima. Ini adalah email kelima ya. Harusnya juga tertangkap ya. Kirim, jebret. Oke ya, udah ya. Nah, ini kan udah, ini saya hentikan. Oke ya. Jadi kalau kita lihat tuh ada filenya tuh, tangkap email ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, tangkap email tuh udah dalam format mailbox tuh ya. Jadi kalau kita buka bisa ya, mail minus F ya, lupa. Tangkap email. apt install dulu ya. Mail utils dulu ya, ini belum saya. Belum ditangkap ya, belum di install ya. Saya pakai ini aja, install dulu sebentar. Di saat yang sama nih supaya saya nyeruput dulu. Sambil itu install mailnya. Jadi ini untuk menunjukkan insecurity dari email yang bentuknya masih bisa ditangkap dengan menggunakan TCP dump, ngrab, satu lagi tadi mail snarf gitu ya. Sebentar saya lihat instalasinya. Oke ya, ini udah selesai. Kita lakukan lagi ya, tadi ls-l tangkap email, adakah? Udah ada ya. Nah, kita buat mail -f tangkap email. Nah, itu lihat ada mail-mailnya tuh ya. Kayak mat bisa juga kali ya. Kita X aja dulu ya. Mat ada nggak ya? Ini pemiliknya siapa ya? Root ya, tapi semua bisa ada. Oke, kalau saya coba ya. cdtmp mat ada nggak? Mat -f tangkap email. Nah, itu bisa kita baca tuh mail yang keempat ya, mail yang kelima. Jadi ini untuk menunjukkan kembali bahwa email itu dengan mudah disadap selalu jaringan melalui port 2 karena kita menggunakan SMTP. Pengamanannya gimana? Pengamanannya macam-macam. Yang satu memang sekarang kalau kita lihat ya dari sisi MTA-nya, si mail servernya tadi sudah menggunakan TLS ya sekarang. Sudah menggunakan TLS. Jadi kita bisa SMTP, secure SMTP over TLS. Jadi SMTP-nya dia taruh di atas TLS. Itu satu. Yang kedua, bisa juga kalau kita takut tulisannya dibaca ya, header sih nggak masalah ya. Tulisannya bisa kita encryptkan dahulu kemudian baru kita sertakan. Misalnya dengan menggunakan program PGP, atau bisa kita lakukan secara manual. Kita encryptkan, kemudian kita encodekan dengan menggunakan uencode atau base 64, kemudian baru kita attachkan di situ bisa. Tapi semuanya kalau mau encryption segala macam itu bisa dilakukan oleh PGP. Nanti kita bahas lagi tentang PGP ya, itu di video yang lain. Begitu, ini hanya untuk menunjukkan mail insecurities dalam artian dia bisa ditangkap melalui network port 25 karena melalui SMTP. Gitu ya, semoga ini menjadi pembelajaran. Terima kasih, yang penting sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.